Halo guys, welcome back with me, Karista Yovinka. Selamat datang di my YouTube channel. Buat kalian yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Well, kali ini readingan kita temanya adalah pesan yang sebaiknya kamu dengar sebelum semuanya terjadi. Jadi, kali ini aku bawanya lebih ke life path, alur kehidupan ya, jalan hidup. Terus lebih ke spiritual journey, oke? Nanti kita lihat kartu yang keluar seperti apa, cuman yang membedakan itu teknik readingannya kita kali ini, oke? Ada pertanyaan atau ada tema setiap dari kartu yang keluar. Jadi nanti ada 11 kartu, dan urut ya, aku bacanya urut dari urutan pertama yaitu where you are in present time. Jadi soal situationship kalian saat ini. Urutan kedua soal panggilan jiwa kamu. Urutan ketiga soal apa yang sedang bertumbuh dari dalam diri kamu. Urutan keempat apa yang di-remove dari semesta atau apa yang falling away. Urutan kelima soal soul gifts, soal talenta juga bisa. Posisi keenam atau urutan keenam ini soal apa yang termanifestasikan. Kamu sadar atau tidak. Lalu untuk urutan ketujuh soal next step. Step selanjutnya yang harus kamu ambil. Urutan kedelapan soal past life influence. Urutan kesembilan apa yang sebaiknya kamu tahu ya, what you need to know. Urutan ke-10 soal harapan dan ketakutan kamu. Jadi soal kontrasnya itu seperti apa dan yang menghubungkan itu gimana. Lalu urutan yang terakhir di posisi 11 kita ada potential outcome ya. Jadi dari readingan urutan yang tadi, outcome-nya itu seperti apa sih? Oke, nah menarik kan? Makanya tetap kalian ikuti terus dari awal sampai akhir, jangan putus-putus karena pesannya berentet, oke? Dan kalian boleh memilih lebih dari satu file, oke? So guys, kita langsung mulai aja dari file nomor 1. Halo guys, buat kalian yang pilih file nomor 1, oke, kita mulai. Kita mulai dari urutan yang pertama, yaitu soal kamu ini ada di mana sih? Di present time saat ini tuh kamu lagi ngalamin apa? Kita lihat. Birthing a new age. Wow. Birthing new creation, dreaming a new world into being. Oke, saat ini aku rasanya kamu lagi ada di masa-masa transisi. Dan kamu lihat di sini ada batu yang mengelilingi diri kamu. Dan aku rasa ini soal perspektif. Antara batu ini yang melimit kamu atau sebagai batu sandungan atau sebagai protection dari semesta untuk melindungi kamu dari hal-hal yang nggak ada dasarnya. Oke. Kamu lihat deh di bawah tanah ini ya. Ini kan ada cloudy kan, ada awan-awan kayak kamu tuh melayang, tapi ini tanahnya kayak melayang gitu, kayak mengapung gitu kan ya. Aku rasa di sini
mungkin kamu ada di suatu kebingungan atau kamu tidak mendapatkan suatu clarity. Kayak ada kabut gitu loh yang menyelimuti kamu, yang padahal sebenarnya kamu tuh sudah ada di jalan yang tepat. Oke, dan kalau aku lihat di sini batu ini yang melindungi kamu. Oke, dari orang-orang yang memang tidak berdasar. Orang-orang shallow. Dan di sini aku rasa kamu itu disuruh semesta untuk trust the process, trust yourself more akan kemampuan kamu, your ability, atau trust lebih percaya lagi soal rencananya universe. Oke, karena semua juga tidak bisa dipaksakan sekarang terjadi, semua ada waktunya. Oke, kita lihat lagi urutan yang kedua, ini soal what your soul is calling you to do. Oke, jadi jiwa kamu itu pengen kamu tuh ngelakuin apa sih? Kita lihat. Wow. Trust your path. Tadi aku bilang apa? Dan ini kartu ini muncul. Trust your path, trust yourself, trust your universe more. If you knew you would be supported, what would you do? Kalau kamu tahu kamu ini dibimbing, kamu ini disupport, lalu apa tindakan kamu? Apakah kamu akan nyerah? Percaya dengan orang-orang yang shallow tadi, atau kamu tetap mempercayai jalan kehidupan kamu, mempercayai intuisi kamu ya akan kemampuan diri kamu. Jadi aku lihatnya gini ya, kamu sekarang tuh ada di journey ya, kamu belum sampai destination, belum sampai gate ini. Dan di sini semesta bilang bahwa ya enjoy your journey gitu loh, karena banyak hal yang sebenarnya sudah kamu lalui di belakang, tapi kamu mungkin tidak sadar. Kamu tuh sudah mendekat ke tujuan arah hidup kamu, atau life goals kamu yang sesungguhnya. Kamu lagi ada di desert. Nah, desert ini kan hanya situasi dan kondisi ya. Depends on kamunya, kamu mau menikmati atau tidak. Oke. Kita lihat selanjutnya. What is rising in you? Apa yang sedang diangkat atau naik dari dalam diri kamu? Nah loh, play. Tadi kamu notice kan? Aku bilang, kamu mau nggak menikmati journey kamu? Dan di sini universe bilang double ya, 2 kali bilang bahwa just play. Playful, have fun, celebrate, don't be so serious. Tuh. Yang tadi aku bilang bahwa ya padang gurun itu ya cuman tempatnya aja, tapi gimana kamu bisa menikmati perjalanan itu ya sebenarnya dari kamu sendiri kan. Mindset kamu seperti apa untuk kamu bisa menikmati perjalanan hidup kamu saat ini yang mungkin belum mendapatkan clarity dari semesta, meskipun ini clarity dari semesta soal menikmati perjalanan. Oke. Mungkin saat ini kamu sibuk ya kan, atau kamu terlalu banyak memberi orang, tapi diri kamu sendiri tidak kamu penuhi, atau dalam istilahnya tuh kamu tidak have fun dengan diri kamu sendiri. Hubungan kamu dengan diri kamu sendiri itu tidak balance. Oke. Dan di sini kamu sedang kayak mandi gitu kan ya, menikmati pleasure of life. Artinya kamu mungkin di sini lebih menutrisi diri kamu, nourishment, ya kan. Mungkin kamu di sini disuruh untuk lebih banyak menikmati waktu sendiri. Mungkin ada hal yang kamu tunda-tunda, entah itu traveling sendirian, atau baca buku yang belum selesai, atau mungkin ambil kelas yang bisa membuat kamu itu punya rasa excited lagi gitu loh, bersinar lagi.
Oke. Kita lihat card selanjutnya. What is falling away? Apa yang di-remove oleh semesta? Oke, kita lihat. Nah, double mission, channeling, and uplifting humanity. Kalau aku nangkap ya, ini kartu soal kreativitas. Mungkin kamu terlalu fokus ke project kamu, ke kreativitas kamu bersama orang lain, dan humanity ini mungkin bisa soal charity, social work, seperti itu. Kamu terlalu banyak surrounded with people, tapi kamu tidak menikmati waktu kamu saat sendirian gitu loh. Kamu selalu mencari orang supaya berada di sekitar kamu terus, tapi ternyata kamu juga kurang gitu loh menikmati waktu dimana kamu tuh waktunya memang harus sendirian dulu. Oke. Jadi double mission di sini adalah soal keseimbangan ya, antara diri kamu bersama orang lain dan diri kamu bersama diri kamu sendiri, atau diri kamu dengan Tuhannya yang ada di dalam diri kamu. Oke. Jadi ini sebenarnya spiritual. Kamu di sini memang disuruh semesta untuk memahami sampai kedalaman jiwa kamu. Oke, mungkin sebelumnya kamu orangnya memang social butterfly. Kamu selalu hang out, party, club gitu kan ya, atau mungkin ya career oriented sampai kamu tuh lupa waktunya untuk bersenang-senang. Oke. Kita lihat lagi urutan selanjutnya. Soul gifts. Jadi ini soal talenta jiwa kamu. Kita lihat. Wow, the crumbling. What are you clinging on to? Oke, aku mau lihat dari bukunya. The crumbling ini soal apa sih? Kalau di tarot sih ini soal the tower ya. Cuman kita lihat. There is a shift happening right now, where anything inauthentic can no longer survive. Relationships, jobs, social structure, apa aku bilang? Yang tadi soal apa? Humanity, social, or charity, or social butterfly. Anything built on shaky ground is destined to tumble down. Okay. It is about difficult times, and you are being called to surrender, to stop trying to hold it all together, to loosen your grip, to let the crumbling occur. Okay, jadi memang ini sudah destined ya, di jalan kehidupan kamu. The tower ini sebenarnya sudah destined gitu loh. Okay? Jadi mungkin sebelumnya kamu tidak bebas untuk menjadi diri kamu sendiri, mungkin karena industri kamu atau karena ya social network kamu, pertemanan kamu, coworker kamu gitu kan ya. Mungkin ada politik perusahaan juga, aku mengerti, yang bikin kamu tidak bebas ya, atau orang-orang sekitar kamu ada yang manipulatif, dia tidak siap untuk menjadi the authentic self, sedangkan kamu sudah siap. Justru di sini universe mau untuk kamu melanjutkan misi kamu, untuk kamu melanjutkan apa yang sudah ada di jalan kamu, bukan untuk menjadi manipulatif seperti mereka yang mereka tidak siap untuk melihat kedalaman diri mereka. Oke. Jadi sebenarnya kamu tuh sudah ada di jalan yang tepat kalau kamu align dengan diri kamu sendiri, staying true with yourself and with others, dan tidak takut mengekspresikan sisi sisi autentik kamu yang mungkin itu gila gitu loh, yang mungkin
orang sekitar kamu tidak melihat sisi itu di dalam diri kamu sebelumnya. Oke. Jadi ini lebih soal ke membuka diri. Bukan membuka diri itu bukan kamu being extrovert gitu kan ya, karena aku tahu bahwa di sini kebanyakan extrovert ya, banyak apa ya, social butterfly dan teman-temannya tuh banyak gitu kan ya. Cuman ini yang maksudku itu adalah soal membuka kedalaman diri kamu. Ya, diri kamu sebenarnya. Untuk apa ya? Let yourself be seen gitu loh, menjadi sun. Nih kan, bunga-bunganya mekar tanpa kamu harus ikut-ikutan orang lain, ikut-ikutan teman kamu. About self expression. Oke. Dan kalau di Vedic astrology ini aku lihat mungkin apa ya, rata-rata nakshatranya itu kayak Purwa Falguni. Ya, jadi dia tuh ruled by planet Venus memang untuk menikmati the pleasure of life. Karena reward dia di masa lalu, di kehidupan masa lalu. Jadi sebelumnya nakshatra Purwa Falguni itu kan adalah nakshatra Maga. Nah, Maga itu jadi dua-duanya ini ya ada di Leo sign. Nah, Purwa Falguni itu dia yang memang habis perang, sedangkan yang Maga nakshatra itu dia memperoleh kemenangan dari family-nya dia, atau dia apa ya, perang dulu baru dia mendapatkan apa yang dia ambisikan. Oke. Nah, tapi kalau saya Purwa Falguni itu dia sudah melewati masa-masa gak enak di kehidupan masa lampau. Sekarang dia tuh tinggal menikmati hasil dari apa yang ia telah lakukan ya di masa lalu. Oke, jadi ini soal jangan lupa kamu merayakan kesuksesan kamu sendiri. Ya istilahnya tuh kayak raja yang habis pulang perang gitu lah ya. Di Maga Nakshatra dia tuh perangnya ya, dan mencapai kemenangan. Menang dalam perang. Dan sedangkan Purwa Falguni dia tuh yang sudah menyelesaikan peperangan dan menikmati hasil dari apa yang dia manifestasikan di masa lalu. Nah, terkait manifestasi, kartu selanjutnya, urutan selanjutnya adalah what is being manifested. Apa yang termanifestasikan? Kita lihat. Nah, kan priestess. How are you being called to step up and lead? Sebenarnya aku kaget sih. Aku buka kartu sendiri tapi kaget. Gini, oke. Yang tadi aku bilang, kamu tuh udah menang perang. Artinya wisdom kamu tuh sebenarnya udah lumayan banyak gitu loh dibandingin teman-teman kamu. Priestess di sini sebagai leader karena dia telah mengalami, karena dia telah experience, dia jadi paham, oh begini. Nah, sometimes ada orang-orang di sekitar kamu yang iri atau merasa terintimidasi oleh kamu yang sudah banyak evolve. Oke. Kamu ini sedang dipanggil oleh semesta, atau ya ini bisa jadi soal kamu itu sedang dipersiapkan untuk memperoleh suatu promosi baru atau naik jabatan, itu juga bisa. Oke, jadi di tower moment ini tadi kamu merealize bahwa ternyata orang-orang yang nggak tepat berada di sekeliling kamu itu kamu sudah bisa notice, kamu sudah bisa mencium baunya gitu kan ya. Oh, ternyata dia memakan energiku segitu banyaknya tapi tanpa aku memperoleh apa-apa dari mereka. Oke. Nah, di priestess ini kamu ini juga sedang dipersiapkan semesta untuk memperoleh your new soul tribe gitu loh, dengan orang-orang baru, dengan koneksi baru atau opportunities baru yang sesuai dengan soul mission kamu. Include ngajar ya. Ngajar itu kan bentuknya apapun ya.
Kalau aku ya mungkin ngajar dari kartu yang terbuka ini gitu kan ya, tarot reader atau dari mentorship itu aku. Nah, mungkin kamu punya panggilan lain apalah ya yang mungkin menjadi inspirasi kamu yang mungkin tidak ada selama ini dan kamu sudah mengalami hal itu. Kayak kamu menemukan suatu insight baru atau kesempatan opportunities baru yang memang belum ada gitu loh di sekitar kamu dan kamu tuh mendapatkan ide baru ya yang sesuai dengan your soul calling. Entah soal usaha atau service atau startup, aku nggak ngerti. Intinya yang membuat jiwa kamu itu merasa excited kembali gitu loh. Merasa bahwa kamu dihargai, kamu di recognize, oke. Kita lihat lagi urutan selanjutnya, the next step. Nah, oke. Tadi kan aku bilang soal step up and lead gitu kan ya, soal apa namanya, ide-ide baru yang membuat kamu apa ya, mendapatkan insight untuk kamu tuh mau kemana. Nah, kita lihat apa sih next step selanjutnya. Get grounded. Empath, highly sensitive, connect with nature. Oke. Kamu lihat ini ada orang bermeditasi dan bawahnya ada akar-akar ya kan. Nah, jadi mungkin kalau kamu yang lagi kebingungan atau nggak tahu kamu tuh mau jalanin usaha apa atau kamu mungkin terinspirasi mau ngejalanin lead apa gitu kan ya, step up apa. Nah, di sini semesta ngasih tahu bahwa sebenarnya apa sih yang sudah rooted sampai ke dalaman diri kamu. Rooted tuh apa ya? Kayak yang sudah mengakar, yang sudah kamu alami, yang kamu tuh bener-bener master gitu loh di bidang itu. Dan belum banyak orang yang mengambil bidang itu. Dan saat kamu get grounded, saat kamu menyatu dengan diri kamu ya, ya istilahnya berdoalah atau apalah ya, connect dengan Tuhan, kamu merasakan apa ya, something yang uplifting, excited, kayak apa ya, tapi bukan emosi ya, bukan bukan ya ini aja, enggak gitu, tapi kayak being clear gitu loh. Saat emosi kamu tidak ada di high and low, tapi kamu beneran being clear, oh oke, aku mau ngelakuin hal ini. Mungkin kalau kamu tidak mendapatkan jawabannya sekarang juga, mungkin ada baiknya kamu bisa connect with nature. Kamu mungkin retreat ya, atau do meditation dekat dengan alam, atau kamu perhatikan alam ini seperti apa gitu kan ya, atau mungkin burung-burung di udara atau apapun lah ya yang menyebabkan kamu tuh memiliki inspirasi baru yang effortless, tapi kamu knowledge-nya juga ada gitu, dasarnya juga ada. Oke, ya di sini sebenarnya bukan kartu yang kamu tuh harus buru-buru sekarang banget gitu, ya enggak gitu. Yang namanya pertumbuhan itu kan juga pelan-pelan ya, growing itu kan nggak ada yang cepet, semua natural gitu. Nah, sama mungkin kamu disuruh semesta untuk ya tetap sabar sambil kamu menikmati gitu loh apa yang semesta kasih untuk kamu saat ini. Oke. Jadi maksudnya tuh hidup tuh nggak harus selamanya soal ngejar, soal Mars energi, soal apa namanya target, nggak selamanya seperti itu. Kamu di sini juga harus being alive. Being alive, kamu sadar bahwa kamu hidup, semua butuh proses dan proses itu juga menyenangkan. Oke, kita lihat past life influence, urutan nomor 8. Jadi past life influence ini juga terkait soul gift kamu. Ya, yang kamu harus kelarin di kehidupan masa ini, atau ini juga bisa soal dasar kamu ya, untuk kamu mendapatkan inspirasi ke depannya mau bangun apa.
Wow. Unbound. Releasing soul pattern, contracts, and past life. Sebenarnya kamu di sini, di kehidupan ini tuh kamu bebas, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Khususnya kreativitas ya. Yang tadi aku bilang bahwa kamu Purwa Falguni, kamu sudah menyelesaikan banyak hal di kehidupan masa lalu kamu sudah menang perang. Sekarang saatnya kamu bisa menciptakan, create, sambil kamu menjalankan your mission kamu untuk kamu lebih playful lagi gitu loh, oke? Dan kamu menciptakan sesuatu hal yang effortless itu tadi. Jadi bukan suatu hal yang membuat kamu terbebani, bukan suatu hal yang menyebabkan masalah baru, bukan yang seperti itu, tapi apa sih yang benar-benar membuat semuanya itu kayak ngalir aja gitu loh, oke? Yang orang lain mungkin bertanya-tanya, kok lu bisa sih ciptain hal itu tuh segampang itu. Nah itu loh, hal ini yang benar-benar menginspirasi kamu untuk moving forward, untuk apa ya, kayak panggilan jiwanya tuh kayak jiwa kamu craving pengen ke arah situ. Nah itu kamu cari ya. Sekarang kita lihat urutan nomor 9, what you need to know, apa yang harusnya kamu tahu. Okay. Secret. This is about your past life juga, yang kamu selama ini gak tahu. Nah, mirror. Who or what is triggering you? Ini soal self-reflection juga bisa. Soal nourishment itu tadi juga bisa. Atau soal ada hal yang kamu tuh belum bisa lepaskan sepenuhnya dari kejadian di masa lampau about the tower ini. Oke, jadi di sini fokus kamu memang untuk healing. Sambil mencari jawaban kamu pengen ngelakuin apa di hidup ini ya, about your soul calling. Jadi sambil jalan, sambil ngeflowing, bukan untuk dipaksakan dan bukan untuk dikontrol. Kita lihat lagi. Hopes and fear, harapan dan ketakutan. Kita lihat. Awakening, energetic upgrades, a new way of being, integration. Oke. Jadi aku lihat di sini kamu takut future ya, kamu takut di depan itu ada apa gitu loh. Oke, padahal ini bisa jadi hal yang sangat positif, hal yang sangat membantu kamu gitu. Kamu saat ini ya lagi dibangunin oleh semesta, mungkin lagi download something, ilmu baru, cara kehidupan yang baru, dan kamu di sini masih ada takut-takutnya. Gimana kalau kamu nggak dapet duit misalnya ya, atau gimana kalau besok gue jatuh atau bangkrut, yang menyebabkan kamu khawatir dan tidak berada di present moment. Karena aku tahu rasanya seperti ini, memang kamu disuruh semesta untuk fokus di masa kini gitu, dan bener-bener kamu tuh kayak jarak pandangnya tuh dibatasi gitu loh. Kamu nggak bisa ngelihat ke belakang dan kamu juga nggak bisa ngelihat ke depan terlalu jauh. Jadi memang fokus kamu tuh di tengah-tengah di saat ini gitu loh. Oke. Banyak energi, harus lebih percaya lagi sama universe. Dan dibatasi itu bukan berarti kamu memang dipenjarakan, enggak seperti itu, tapi memang kamu sedang diarahkan untuk kamu melakukan hal yang sesuai dengan panggilan hati kamu. Hidup tuh bukan selamanya ngasih-ngasih terus ya, tapi diri sendiri tidak dikasihi. Gimana kamu mau mencintai orang lain tapi kamu juga nggak cinta
sama diri kamu sendiri. Nggak memiliki real love gitu loh. Ya cinta kan bagi orang kan beda-beda gitu kan ya perspektifnya. Cuman the real love gitu loh. Bukan cinta kamu beliin barang atau traveling barang-barang mewah segala macam, bukan itu maksudnya. Oke, tapi cinta itu soal kamu membuka, unlock your true potential dari dalam diri kamu, dan itu butuh proses. Termasuk yang nggak enaknya itu kamu terima. Itu namanya cinta. Oke. Oke, sekarang kartu yang terakhir kita lihat. Ini soal potential outcome. Hasilnya dari proses yang kamu hadapin ini, kita lihat. Lemuria, creating heaven on earth, it's happening. Tadi aku bilang apa? Kamu ada di desert. Masalah kamu mau menikmati, enjoy, itu pilihan kamu sendiri. Creating heaven on earth, ini kan sebenarnya ada di semua agama ya. Jadi heaven, feels like heaven. Bukan feels like kamu tuh dikontrol. Yang sebenarnya kontrol itu datangnya dari pikiran kamu sendiri. Berarti di sini aku lihatnya, kamu lebih banyak meditasi deh ya. Get grounded. Lebih banyak in tune dengan diri kamu sendiri. Meditasi itu nggak perlu kamu yang harus mengambil posisi tertentu lah atau ritual seperti apa, nggak kayak gitu. Tapi gimana caranya kamu no mind ya. Jadi gini, aku punya pengalaman juga seperti kamu, dan sekarang juga aku masih work on progress ini ya. My Ketu konjang with moon, dan sekarang aku lagi ada di proses sadesati. My moon is Aquarius. Jadi moon di sini ya, ini sangat kuat. Moon itu kan apa sih? Emosional kita kan, pikiran dan perasaan, oke? Kalau aku mempercayai moon, maksudnya mempercayai my mind, oke? Aku jatuhnya malah akan dikontrol oleh pikiranku sendiri gitu. Tapi kalau misalnya aku mendahulukan Ketu tuh apa sih? Ketu tuh ya soal planet masa lalu gitu loh, past life ya, past life yang mendukung kita mencapai soul mission kita, kayak apa ya, gift dari past life yang aku bawa di kehidupan masa kini. Nah, makanya di sini karena moon dan ketuku konjang jadi satu, aku harus lebih mendahului ketu dibandingin moon supaya aku memiliki kehidupan yang balance, yang lebih damai. Nggak pakai banyak pikiran gitu loh, nggak pakai banyak mikir, jalan ya jalan aja, tapi aku intun dengan diri aku sendiri. Oke. Saat aku membutuhkan pikiran ya aku pakai, saat aku tidak lagi banyak ya untuk membutuhkan pikiran ya aku pakai hatiku sendiri gitu loh, aku pakai ketuku. Nah, karena ketuku konjang with moon and then in 8th house dan juga di Aquarius, I like doing research. Aku suka banget untuk belajar ya, suka belajar hal-hal baru, suka ngajar, suka ya belajar hidden things seperti ini, tarot, occult knowledge, astrologi. Ya itu kayak sudah natural aja gitu. Aku juga sudah membawa hal ini dari masa lalu yang aku harus sampaikan ini ke platform, ke rahuku. Oke, rahu itu kan soal soul mission. Nah, depends rahu kamu ada di mana gitu kan ya. Cuman kalau misalnya kamu tidak belajar astrologi, intinya di sini kamu disuruh untuk lebih in tune dengan diri kamu supaya inspirasi itu dapat gitu loh. Bukan untuk kamu pikirin, no mind yang tadi aku bilang, kayak meditative state. Jadi saat kamu
jalan atau saat kamu nyetir, ya kan? Itu gimana caranya kamu benar-benar sadar, aware in the present moment gitu loh. Oke. Dan itu perlu latihan sih memang. Kadang kan misalnya kamu lagi ada di mana gitu ya, di mall, tapi pikiran kamu malah ternyata di rumah, atau kamu di rumah tapi pikiran kamu di kantor. Kan sering banget orang seperti itu gitu kan ya, dan tidak semua orang bisa untuk menjalani hari-harinya tuh secara meditatif and no mind itu tadi. Oke. Ya perlu latihan. Sekarang kita lihat dari stiker. Pesan dari universe. Oke. Ada kartu dan ada love. This is about love yourself first. Ini ada tulisan, aku bacain aja. Two souls don't find each other by simple accident. Oke, ini soal yang tadi aku bilang, kamu dipertemukan atau akan dipertemukan dengan your soul tribe, new ya, atau new connection atau new romantic partner, itu bisa jadi. Stay close to people who feel like sunlight. Nah, ini about soul tribe, soal di mana kamu merasa terinspirasi, di mana kamu merasa excited, merasa effortless, kamu bisa menjadi diri kamu sendiri, being authentic di grup kamu yang baru itu. Oke. Ini soal itu, oke. Jadi ini blessing dari universe, kamu nggak usah khawatir, kamu akan dipertemukan dengan orang-orang yang memang sejalan sama soul calling kamu. Meskipun kamu kadang bertanya-tanya, oh orang ini, orang yang di masa lalu ini ya, itu adalah keluarga kamu, atau mungkin teman dekat kamu, sahabat kamu dari SD mungkin. Tapi kalau misalnya memang dia tidak sefrekuensi lagi sama kamu, ya it's okay juga untuk leave dari koneksi itu gitu. Apalagi kalau misalnya mereka sudah membuat kamu itu secara energi itu tidak dihargai lagi. Jadi buat apa, oke? Sekarang kita lihat dari song, dari lagu ya. Ini judul lagu, nanti kamu search aja liriknya di Google. Ini pesan dari semesta, siapa tahu liriknya itu apa ya, connect gitu loh dengan apa yang saat ini kamu alami. Ada You're Beautiful by James Blunt, tau lah ya lagunya. Sama Shattered Dream by Johnny Hates Jazz. So guys, thank you. This is long reading, dan semoga pesannya relate dengan kamu, menjadi inspirasi kamu ke depannya. Buat kalian yang personal consultation with me, kalian bisa email aku. Buat kalian yang belum subscribe, kalian boleh subscribe, like, and share video ke teman-teman kalian juga boleh, siapa tahu menginspirasi, oke? Thank you guys, see you on the next video, bye-bye. Halo guys, buat kalian yang pilih file nomor 2, kita mulai dari urutan yang pertama. Ini soal where you are in present time. Jadi saat ini tuh kamu lagi ngalamin apa, ada di situasi apa, sadar atau tidak. Kita lihat. The ever unfolding rose cracked open, it's happening for you, not to you. Oke. Aku rasanya kebanyakan dari kalian itu lagi patah hati, habis ditinggal, mungkin dikhianati, atau mungkin diremehkan. Dan aku rasa di sini bukan hanya soal romantic partner ya, tapi bisa juga dari family kamu. Oke, jadi entah kenapa ya, seintens apapun itu, intinya di sini aku rasanya kamu tuh banyak yang ketrigger gitu loh sama omongannya atau sama perilakunya seseorang. Oke, dan tanpa sadar ini tuh rasanya kayak menusuk kamu gitu loh, sampai ke kedalaman level kamu. Oke, jadi di sini kamu memang dalam proses healing, kamu memang dalam proses merelakan hal yang terjadi di belakang, yang kamu nggak sadar ternyata itu membuat kamu cukup sakit.
deep, oke? Dan di sini semesta bilang bahwa ini bukan saat yang tepat kamu tutup rapat-rapat rasa sakit itu, oke? Justru kalau kamu malah kontrol, kamu malah genggam gitu kan ya, sakit itu malah kamu tambahin sendiri gitu loh. Oke, kayak kamu malah memberikan bumbu-bumbu yang sebenarnya nggak perlu. Dan bumbu itu dari pikiran kamu. Kamu percaya sama apa kata pikiran kamu. Yang namanya ditinggal atau putus ya iya gitu. Gak ada yang enak gitu kan ya. Tapi biarkan kamu menyaksikan rasa itu pergi. Oke, bukan kamu tutup rapat-rapat, bukan untuk kamu kontrol. Seperti mannernya si perempuan ini gitu loh ya. Kayak dia let go, dia memandang ke atas, surrender. Kayak dia nggak tahu di bawahnya ini ada apa. Oke. Di gambar ini dia di bawahnya ada laut gitu, ada ocean. Dia tuh kayak bebas, apa ya, flying free, nggak takut untuk jatuh, untuk tenggelam di ocean ini. Oke, dalam rangka hatinya ini, dirinya ini berkembang, bertumbuh. Oke, kita lihat di kartu selanjutnya. Ini soal what your soul is calling you to do. Oke, jadi setelah kamu atau saat kamu mengalami hal ini ya, jiwa kamu tuh pengen ngarahin kamu kemana sih, kita lihat ya. Nah, align your life. What is not aligned or needs to change? Oke, berarti sebagian besar dari kalian masih belum sembuh, kalian belum sepenuhnya move on ya. Dan di sini semesta bilang bahwa fokus kamu adalah untuk diri kamu sendiri dulu. Karena aku lihat di sini, ini hati kamu, pikiran kamu, spirit kamu, dan juga tubuh kamu tuh nggak nyatu gitu loh. Oke. Iya, kayak pecah-pecah gini. Dan pecah artinya kan something yang aslinya tuh keras gitu kan ya. Dan di sini dibilang cracked open. Pecah. Berarti selama ini mungkin kamu keras kepala, atau mungkin kamu sebenarnya sudah melihat tanda-tanda ada yang tidak sehat di hubungan kalian atau di koneksi kalian ya bersama komunitas atau teman kerja atau siapapun itu. Tapi sometimes kamu tuh masih gak berani untuk bilang tidak. Kamu masih apa ya, kayak aku lihatnya tuh kayak kamu tuh ngotot berpegang oleh sesuatu yang sebenarnya kamu nggak bisa genggam lagi. Biarkan itu terbuka, oke? Nah, dan di sini semesta bilang bahwa kamu harus lebih let it flow, lebih ngalir ya. Tidak selamanya tuh harus strict gitu loh, oke? Dan bukan berarti kamu tidak disiplin dengan hidup kamu, beda ya. Jadi ya kamu tetap disiplin membangun cita-cita kamu dan terstruktur gitu kan ya, tapi bukan keras. Nah di sini kamu ini cenderungnya keras kepala, keras gitu loh. Oke. Semesta pengen ngasih kamu pelajaran soal emotional intelligence. Yang membuat kamu pecah ini ya sebenarnya dari mind kamu. Dan aku paham banget buat kalian yang ada di situasi saat ini ya, kamu lihat aja deh. Ini kan matanya kayak entah dia ngawang kemana gitu kan ya. Kayak nggak present gitu loh. Dan kalau kamu rasa ini semua terlalu berat atau kamu nggak kuat untuk menjalani ini semua sendirian, oke? Lalu apa yang harus kamu ambil? Tindakan selanjutnya yang harus kamu ambil apa? Sudah mengganggu ke pekerjaan kamu atau ke seluruh aspek kehidupan kamu ya. Aku nyaranin kamu untuk ambil sesi terapi. Oke. Kalau kamu mau aku bimbing, kalau kamu mau terapi sama aku, kamu boleh untuk email aku
Aku guide kamu through your journey, oke? Ya, ini masa-masa awakening. Aku pernah ngalamin hal seperti ini, dimana udah kayak nggak ada rasanya lagi gitu loh, ya kayak nggak hidup gitu, hidup tapi nggak hidup. Reputasi hilang, kayak kehilangan semuanya, oke? Dan bahkan diriku sendiri tuh aku kehilangan, dan itu nggak enak banget ya. Waktu itu sampai aku eh, nggak bisa jalan ya 2 minggu berturut-turut. Jadi ya karena burn out, karena sudah kehilangan, kayak nggak ngerti harus apa lagi gitu kan ya. Sampai semesta suruh aku untuk bed rest total di tempat tidur. Aku nggak punya tenaga untuk bangun dari tempat tidur ke tempat makan. Itu aku aja lemesnya setengah mati gitu loh, kakiku nggak kuat. Oke. Aku nggak paham diri aku siapa, aku nggak paham gimana eh, cara kerja aku yang memang berbeda dengan orang lain. Ya itu semua berasal dari ketidaktahuan soal pengetahuan diri. Oke, kita nggak mengenal diri kita sendiri. Makanya hal ini terjadi. Waktu itu aku ngalamin ini tahun 2018. Dan awal mulanya itu ya akumulasi sih dari tahun-tahun sebelumnya, dari 2017. Karena akumulasi dan aku denial, aku nggak mau mendengarkan ya suara hati aku lebih mendengarkan ego aku. Akhirnya ya aku pecah sendiri gitu, sampai bener-bener universe nyeret aku dan ya ngegampar istilahnya sampai aku seperti ini. Oke. Dan sembuhnya tuh beneran pelan-pelan gitu kan. Aku dulu tuh tipe orang yang gak bisa nangis. Ya kan aku kan tomboy gitu ya dulu. Aku tuh jarang banget nangis tuh, bahkan hampir gak pernah. Oke, nah saat itu kejadian akumulasi membuat aku tersadar bahwa it's okay untuk nangis sekencang-kencangnya dalam keadaan saat itu ya. Jadi aku beneran dibangunin sama semesta dari segi emotional side aku. Karena aku dari kecil dekat dengan sosok apa ya tanteku gitu kan. Dia tuh tomboy, well memang karir orientednya gede banget gitu, kayak interest apa ya, kayak ya pinter terus cerdas segala macam. Cuman ya aku juga ikut terdidik dari segi situnya, cuman dari segi emotional side, emotional intelligence aku tuh beneran dulu tuh buta banget. Sedangkan karirku itu tinggi banget, opportunities itu ada gitu, datang terus. Tapi saat semesta ngasih aku pelajaran yang segitu besar, ya mau tidak mau ya harus diterima, karena nggak ada hal yang harus aku lakukan lagi. Aku nggak punya pilihan, oke? Jadi aku paham banget kalau kamu sedang ada di situasi seperti ini, oke? Kita lihat lagi kartu selanjutnya. What is rising in you? Nah, tadi aku bilang soal apa sih yang sedang dibangkitkan ya oleh semesta. Tadi kan soal emotional intelligence kamu. Sekarang kita lihat kartu selanjutnya. The Great Gathering. It's all coming together. Intuitive hits, soul tribe. Nah, semesta bilang bahwa kamu itu tidak sendirian. Yang mengalami experience seperti kamu tuh ya banyak. Tuh, aku mengalami. Mungkin orang lain juga mengalami, cuman ceritanya pengalamannya yang berbeda ya. Dan di sini soul tribe ya. Kamu mungkin akan dipertemukan dengan orang-orang yang satu vibrasi sama kamu gitu. Jadi orang-orang yang ada di belakang, yang mungkin menyakiti kamu, yang mungkin ya betray itu tadi ya, mengkhianati kamu, itu sudah tidak align lagi dengan vibrasi kamu saat kamu memang sudah leveling up, saat kamu sudah mulai intune lagi, align lagi sama diri kamu. Kamu akan dipertemukan orang-orang yang
memang setara sama kamu dan opportunities-nya juga yang setara dengan levelnya kamu. Dan di sini soal approach profesional ya, entah itu mentor atau coach yang bisa mendampingi kamu keluar dari situasi kamu. Oke, ya siapa tahu kamu mendapatkan insight atau sisi perspektif, knowledge yang selama ini tuh kamu nggak terbayang-bayang, oh iya ya kenapa nggak gue kayak gini gitu loh. Oke, jadi pentingnya mentorship, pentingnya coaching itu ya kamu ngobrol ya, share your story with that coach. Ada sesuatu hal yang itu bisa kamu pakai gitu loh. Dan itu jauh lebih efektif dibandingkan kamu harus handle semua ini sendirian. Sedangkan aku lihat di sini kamu sangat butuh support. Kita lihat dari kartu selanjutnya, ini soal what is falling away. Apa yang di-remove dari semesta. The age of light. You have been training for this for lifetimes. Tidak hanya satu masa kehidupan. Lifetimes. Jadi, sebenarnya semesta lagi nunjukin kamu suatu karma. Karma itu apa sih? Kalau aku lebih suka menilai karma adalah sebuah pelajaran atas action kamu in the past. Ya baik kehidupan saat ini tapi di masa lalu atau kehidupan masa lalu, kehidupan masa lampau ya sebelum kamu ada di bumi ini. Jadi kenapa kok itu triggers a lot ya? Padahal ya mungkin masalahnya sepele atau mungkin ya itu relatif ya, soal intensity itu kan relatif. Tapi aku di sini fokusin soal triggernya itu loh ya. Nah trigger itu menunjukkan bahwa di sini ada suatu hal yang belum sembuh, ada hal yang belum sadar ya, kamu masih unconscious di situ. Oke, nah jadi di sini kamu perlu banyak-banyak bersyukur bahwa semesta masih peduli sama kamu meskipun kamu banyak denial ini sebelumnya ya. Seperti yang ceritaku tadi tuh, oke? Dan apa cara yang tepat? Apa action yang tepat supaya kamu tidak mengulangi kesalahan yang sama lagi? Kamu tidak muter aja di masalah yang sama lagi. Oke. Soal isu kamu yang nggak kelar-kelar. Kamu masih belum sadar, oh ternyata di situ isu toh. Nah, itu loh. Itu tugasnya si mentor atau coach yang bisa melihat ada hal yang belum kamu melek sepenuhnya gitu. Kamu cuman melihat hal yang sisi kanannya doang, tapi sisi kiri ini ada yang belum terbuka. Kamu belum melek nih di sininya. Nah, itu. Oke. Kita lihat urutan nomor 5 ini soal soul gift. Jadi soal talenta yang universe kasih setelah kamu berhasil melalui heartbreak ini ya, setelah kamu sembuh. Apa sih? Play, have fun, celebrate, don't be so serious. Ya, ini yang tadi aku bilang soal strict ya, structure, disiplin, tapi ternyata selama ini kamu terlalu keras ya, sama diri kamu juga bahkan. Di sini universe bilang kamu lupa untuk merawat, menurture ya diri kamu sendiri. Entah dari segi mental, spiritual. Kamu terlalu banyak ngasih mungkin, atau kamu terlalu banyak ekspektasi. Tapi sebenarnya itu kamu bikin-bikin sendiri gitu loh. Maksudnya gini, kamu fokusnya untuk menyenangkan orang lain, tapi saat ternyata orang lain tidak senang ya dengan apa yang kamu kerjakan, kamu tuh langsung kayak cepet banget gitu loh, ke triggernya atau langsung sakit hati, langsung baper. Oke, nah di sini universe bilang, kamu fokus ke diri kamu, bukan berarti kamu egois ya. Kamu fokus untuk menyenangkan diri kamu dulu. Kamu harus fulfill dulu, gelasmu tuh harus penuh dulu. Oke, sebelum kamu bisa share ke orang lain. Jadi di sini aku rasa kamu tuh kayak ada salah pengertian soal apa ya, soal cinta atau soal hubungan. Ya ini untuk sebagian dari kalian sih. Kalau misalnya ini resonate kalian ambil, kalau tidak just let it go, oke?
Nah, jadi aku rasa kamu tuh ada kayak salah perspektif soal hubungan ya. Jadi kamu memandang bahwa hubungan atau cinta, kamu tuh pengen ada yang mengisi cups kamu, mengisi hati kamu, tapi kamu pun juga nggak tahu caranya gimana untuk mengisi gelas kamu sendiri. Harus orang lain yang mengisi gelas kamu. And something happen. Ini juga soal gelas kan, fragile, gampang pecah. Kamu selalu menuntut orang lain untuk mengisi gelas kamu. Kalau kamu mungkin tidak terbiasa untuk single, ini waktu yang tepat kamu untuk single dulu gitu loh, untuk penuhin ya gelas kamu. Penuhin di sini bukan berdasarkan ego ya, tapi berdasarkan misalnya knowledge apa sih yang kamu belum punya gitu kan ya. Terus kamu tuh lagi pengen belajar hal yang lagi kamu interest. Nah, apa approach kamu selanjutnya? Oke, atau apa ya, something yang membuat diri kamu tuh upgrade gitu loh. Bukan hanya menyenangkan diri kamu, healing keluar kota, traveling, atau beliin something yang mahal, tapi tidak menyelesaikan apa-apa. Oke. Jadi perlu banget adanya balance ya. Ya nggak apa-apa juga kamu mau traveling, mau nyenengin yang dari segi material things itu juga nggak apa-apa. Cuman jangan sampai itu menjadi hal yang membuat kamu denial, menjadi hal yang membuat kamu malah lupa masalah kamu intinya sebenarnya gitu loh ya. Kamu tuh udah dikasih kesempatan universe, ini waktunya kamu beneran tersadar dari apa yang selama ini muter-muter terus, apa yang selama ini kamu nggak mau pelajari. Oke. Jadi ya terserah kamu sih, kamu mau belajar, mau keluar dari pattern karmik ini atau tidak, ya terserah kamu ya. Urutan nomor 6. What is being manifested? Apa yang sedang termanifestasikan? Sadar atau tidak? Lead. You go first. The universe will catch you. Oke. Aku rasa di sini mungkin kamu tahu kok. Kamu tuh harus belajar, kamu tahu. Oke. Tapi di sini aku rasa kayak kamu takut-takut. Gimana kalau aku tidak misalnya tidak mendapatkan uang yang aku mau, atau gimana kalau misalnya aku tidak dihargai, being misunderstood, atau dijudge. Kayak ada something yang membuat kamu takut untuk terjun, takut untuk melangkah. Kamu terbang, kamu tidak jatuh karena knowledge itu sendiri, karena kebenaran atau truth yang kamu peroleh ya. Dan ini juga soal kartu jembatan ya. Ini kan kita pertama dari sini dulu, terus ini jembatan untuk kita menuju ke next step. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal next step, urutan berikutnya ini bicara soal langkah yang harus kamu ambil ya, tepat setelah kamu mendapatkan jawaban ini. Starseed, what lights you up? Nah, ini juga sinkron loh guys gambarnya sama ini, oke? Ini kamu dan ini kamu ya. Ini versi kamu yang dulu. Masih ada di batu. Dan kamu belum lompat di sini aku lihatnya ya. Nah, di sini universe bilang, apa sih yang sebenarnya membuat diri kamu excited? Bukan self ya, tapi jiwa kamu excited. Oke. Saat kamu udah mampu belajar, kamu kan pasti dasarnya akan semakin kuat gitu kan ya. Nah, apa yang membuat kamu itu nggak mikir-mikir lagi untuk mau untuk lompat gitu loh ya ke planet selanjutnya gitu kan, ke next step. Nah, apa? Oke. Apa, atau bisa juga soal siapa? Kamu harus approach siapa untuk membuka peluang-peluang baru ya dalam ya dari karir atau knowledge atau apapun itu ya yang membuat diri kamu excited. Kita lihat past life influence. Nah, clue apa yang membuat kamu excited ini ada kaitannya soal
kehidupan kamu di masa lampau, soal K2 ya. South Node, kita lihat. You are already doing it. Stop overthinking, keep facing your true north. Tadi aku bilang South Node ya, about past life. Dan True North ya, atau North Node soal Rahu, itu soal misi hidup kamu ke depannya. Oke, jadi sebenarnya kalau kamu ngalamin heartbreak, ini memang sudah jalannya. Oke, dan keputusan semua ada di tangan kamu. Kamu mau overthinking semuanya, mau memberikan bumbu-bumbu itu tadi, atau kamu cari arah yang berbeda. Di sini aku lihat kamu tuh kayak ada crossroad gitu loh. Kamu mau ke kiri, ya. Kiri ini kayak goa gitu kan ya. Kamu balik lagi ke kehidupan versi lama kamu, atau kamu ke lain sisi meskipun jalannya berbatu-batu ya. Aku rasa you are already doing it ini kamu sebenarnya tidak ngestak. Kamu di sini yang memegang kendali atas hidup kamu sendiri. Kita lihat lagi. What you need to know. Apa yang seharusnya kamu tahu? Birthing a new age. Birthing new creation. Dreaming a new world into being. Okay. New world. Okay. Di sini ada kaitannya dengan yang aku bilang di crossroad ini ya. Kalau kamu mau memilih untuk maju, belajar ya, ke cahaya ini, bukan ke jalan yang berbatu-batu terus dan tidak ada ujungnya, kamu milih jalan lain. So, ini yang akan nyata, akan datang dalam kehidupan kamu. Oke, kamu menciptakan hidupmu yang baru. Kamu memanifestasikan lifestyle atau pattern yang baru, yang lebih efektif. Nah, salah satunya saat kamu mendapatkan insight dari seorang mentor. Ya. Sekarang kita lihat ini about hopes and fear. Apa sih harapan kamu tapi kamu masih ada ketakutan di sini. Kita lihat. Nah, share your voice, come out of the cave. Ini tadi aku bilang goa juga kan? Come out of the cave. Keluar dari goa, jangan pilih goa, tapi pilihlah cahaya. Birthing a new age, oke? Okay? Karena di sini ada the age of the light, clarity, hidup yang baru, oke? Okay? Persecution expression. Nah, sometimes kamu masih ada ketakutan, mungkin soal reputasi kamu, atau ego, atau mungkin soal kamu yang sebenarnya memenjarakan diri kamu sendiri. Kamu tidak ekspresif di sini, oke? Okay? Apa ya, mungkin terlalu banyak label yang kamu pikirkan, stigma, nanti orang nganggep kamu gimana, ya soal misjudge ya. Soal ini tadi, leap of faith, soal kamu tuh takut dijudge atau takut being misunderstood, takut orang tidak open-minded sama kamu. Nah, hopes di sini ada kayak kota baru. Mungkin sebagian dari kalian ada yang pindah kota, pindah job. Ini intinya soal memilih jalan lain ya. Harapan baru. Dan Mesir di sini adalah soal peradaban. Memilih circle pertemanan yang baru. Memilih jalan hidup di mana kamu bisa bebas jadi diri kamu sendiri. Dan pada akhirnya kamu bisa menemukan your new romantic partner ya di circle pertemanan yang baru. Nah, yang terakhir kita lihat ini potential outcome kalau kamu berhasil melalui semuanya ini. Kalau kamu memilih jalan lain, memilih cahaya, kita lihat.
the initiation, rite of passage, crossing the threshold. Aku mau lihat dari bukunya, potential outcome about the initiation itu apa. It looks scary from the outside, terlihat menyeramkan dari luar, but are breathtakingly beautiful on the inside. It is about the journey that the soul pilgrim is required to take to reach somewhere sacred. Okay, about your spiritual journey. Atau kamu mungkin ada kerinduan untuk menuju suatu tempat suci, pilgrimage. Pilgrim itu apa ya? Kayak ya kamu ke Holy Land atau kamu ke Mekah naik haji kayak gitu-gitulah. Oke. Itu sebagian kecil dari kalian ada message seperti itu. Lalu it is about being safety, security, depth, punya kedalaman dan juga arti. Oke, aku paham nih arahnya kemana. Oke, sooner or later, kalau kamu berhasil melalui jalan ini juga soal the end of the tunnel ya, ke kehidupan baru. Dan gift atau hadiah yang semesta kasih buat kamu menjadi lebih dalam, kamu menjadi lebih memahami kedalaman diri kamu ini, kamu punya apa sih? Kamu tuh akan berkontribusi apa sih di dunia ini ya untuk humanity. Nah, kamu tuh akan pelan-pelan dibukakan ke hidden treasure inside of you, okay? Jadi kamu lebih menyadari diri kamu lebih meningkatkan your potential kamu dari dalam. Apa sih yang orang lain tidak punya dan kamu punya dari experience di belakang itu, okay? Apa sih yang membuat kamu itu pada akhirnya tersadar dan ternyata kamu enjoy juga ngelakuin hal itu. Oke, dan ini aku rasa nggak jauh-jauh dari segi expressing self ya. Self expression soal mungkin kreatif, soal kayak ngelukis atau jadi seniman atau apapun lah ya, profesinya sih apapun, bisa apapun. Dan orang lain membutuhkan kamu pun juga membutuhkan orang lain. Itu, oke. Jadi sebenarnya ini kartu menarik ya. Kamu menjadi orang yang jauh lebih dalam, lebih dewasa, mature ya, mateng. Dan orang itu ke kamu itu layernya sudah berbeda gitu. Wah, lu beda ya, selama ini kan lu cuman di atas, di surface doang gitu loh. Orang mungkin meremehkan kamu karena kamu tidak memiliki kedalaman, kamu tidak memiliki dasar yang kuat kenapa kamu melakukan apa yang sebelumnya ini kamu lakukan gitu loh. Nah, sekarang saat kamu sudah berhasil melalui ini semua, kamu memiliki deep reason ya, meaning dalam kehidupan kamu bahwa oh, ternyata ini alasan gue mengalami hal ini, ternyata gue tuh diarahkan ke sini loh gitu loh. Nah, kesininya itu kan depends on cerita kalian masing-masing ya. So, jangan lupa ini general reading. Kita lihat yang terakhir dari stiker. Oke. Sepanjang perjalanan ya, step demi step, setelah kamu udah berhasil ngelewatin ini, kamu akan mendapatkan apa yang kamu cari. What you seek is seeking you. Mungkin gak sekarang, it's okay guys. Okay, semua butuh proses. Tapi jelas kamu akan didekatkan langkah kamu ke jawaban atau goals inti kamu sebagai manusia. Okay. Ini about to travel is to live. Nah, ini sebagian dari kalian ada yang travel, pindah ke luar kota, luar negeri untuk mencari meaning of life, atau yang tadi aku sebut soal ke Holy Land ya, ke tempat suci.
Dan di sini about crown, about victory. Kamu menjadi the queen yang sebenarnya. Oke, kamu memenangkan pertandingan setelah kamu berhasil keluar dari lingkaran ini. Oke, sekarang yang terakhir banget, aku lupa. Ini kita ada lagu, nanti kamu search sendiri lirik lagunya, ini pesan dari semesta. Oke. Siapa tahu ini make sense ya dengan perjalanan kamu. Lagu pertama ada Never Tear Us Apart, INXX. Oke, jadi semesta bilang bahwa gak ada yang memisahkan antara kamu dengan Tuhan ya. Kamu tuh jadi satu gitu loh sama Tuhan. Dan harus kamu temukan di dalam diri kamu sendiri. Lalu ada Wow, A New Day Has Come by Celine Dion. Wow, keren. Semua udah aku mention ya, about transformation, about new life, new perspective, new pattern. Semua udah ada. So, thank you guys buat kalian yang udah nonton. Thank you for watching. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, and share videonya ke teman-teman kalian. Buat kalian yang mau personal consultation with me, silakan email aku. Emailnya sudah ada di description box. Oke? Thank you. See you on the next video. Bye-bye. Halo guys, buat kalian yang pilih pal nomor 3, kita mulai dari urutan pertama. Soal kamu ini ada di situasi apa sih? Kamu lagi ngalamin apa sekarang? Kita lihat. Oke, get grounded. Empaths, highly sensitive, connect with nature. Oke. Aku mau lihat dari bukunya about get grounded. Siapa tahu ada keywords yang bisa kamu ambil sebagai pesan. If you're not grounded, it is all too easy to get swept up in other people's energy and mistake for your own. Your boundaries will become blurred as you are absorbing the energies around you and struggling to define what is their stuff and what is yours. Okay, so this is guys, ini kita ngomongin soal boundaries, okay? Jadi di sini kamu mungkin beberapa ada yang sedang menyeimbangkan ya energi kamu dan juga soal realita. Ada juga yang sebagian besar dari kalian, aku ngerasanya kalian ini lagi merealize something, mana sih yang ini tuh ranahnya mereka itu bisa siapa saja, intinya orang lain ya, teman-teman kamu, coworker kamu, dan juga mana yang ini sebenarnya ranah kamu, oke? Jadi kamu sudah mulai bisa membedakan mana sih batas ya, dimana teman-teman kamu itu tidak bisa melewati batasan yang kamu ciptakan, oke? Cuman aku mau berpesan bahwa kita boleh kok punya boundaries, itu ya boleh banget gitu kan, dalam rangka kita sehat ya, secara energi kita tidak terserap energi kita oleh orang lain ya, tapi kita saat kita menyadari batasan kita, boundaries kita juga sebenarnya sedang menghargai diri kita sendiri dan hubungan kita dengan Tuhan. Nah, tapi jangan sampai boundaries itu malah merepel orang lain, malah menolak orang lain, dan sehingga orang lain itu juga menjadi tidak nyaman dengan kamu. Oke, jadi batasan yang sehat adalah saat batasan tersebut tidak malah membuat kamu membangun tembok dengan orang lain. Oke, jadi batasan yang lembut tapi bukan lembek, paham ya? Oke. Lalu aku rasa di pal nomor 3 kalian ini sudah banyak berkembang sih ya, jadi kalian udah mulai memahami pengetahuan diri kalian. Kalau misalnya kita mau bandingin dengan pal nomor 2, dan kalau misalnya kalian tertarik juga untuk melihat pal nomor 2, itu bisa ya. Jadi ini mungkin future self-nya kalian, ini mungkin versi upgrade-nya kalian setelah kalian melalui proses di pal nomor 2. Oke, so good job buat kalian yang sudah melalui proses tersebut. Kita lihat
what your soul is calling you to do. Oke, jadi ini soal jiwa kamu tuh pengen kamu ngelakuin apa sih? The ever unfolding rose cracked open, it's happening for you, not to you. Iya, ini persis banget dari pal nomor 2. Ada kartu ini juga yang keluar. Cuman bedanya di sini yang aku bilang tadi soal boundaries yang lembut, soft, oke, seperti bunga ini. Jadi, kamu bukan menutup rapat-rapat, bukan malah membangun tembok, membangun batasan yang sampai orang lain itu tidak bisa intim dengan kamu, oke? Jadi orang lain juga kadang butuh yang namanya bercanda, ya kan? Terus butuh have fun, ya butuh sisi fun dari kamu gitu loh ya. Nah, di sini cuma pesan sih bahwa kamu jangan membangun boundaries yang terlalu keras dengan orang lain. Justru kalau kamu mau mengikuti alur ya, lebih nge-flowing dalam rangka kamu juga membuka diri ya, tapi kamu juga masih tetap tahu batasan kamu, sehingga kamu tuh dilihat orang lain itu seperti rose fading like a flower gitu loh, oke? Lebih cantik, lebih feminin. Sekarang kita lihat urutan nomor 3, this is about what is rising in you. Jadi apa sih yang sedang bertumbuh dari dalam diri kamu, kita lihat. In Rama, where are you being called to journey to? Oke. Jadi ini soal blissfulness juga bisa soal lanjutan ya dari calling ini, dari kamu tidak membangun batasan yang terlalu strict ke orang. Oke. Jadi ini lebih soal ngalir yang tadi aku bilang, soal happiness. Tapi aku mau lihat dulu dari bukunya Specific About Imrama. You are being called to journey to a place that is sacred to your soul. Perhaps it is the journey to the world's sacred sites, or called to cross the country, climb mountain, lie on the desert floor, and drink from an ancient well. There are places to see and old friends to meet. If a physical voyage isn't possible, journey through the portal of your heart. Oh my God. Follow the invisible soul trail and be willing to explore. Maybe read a book or watch a movie about a sacred time or place. Or perhaps you are being called to study an ancient lineage or body of work. Whatever your circumstances, your soul is ready to journey deep. Oke. Jadi, hubungannya ya dari soul calling ini ke Imrama, ini soal yang tadi aku bilang soal happiness dan kemana jiwa kamu itu pengen berpetualang. Oke, jadi ini lebih soal kedalaman ya, karena di sini ada ocean ya. Jadi ini kamu ya, jiwa kamu tuh menuntun kamu itu kemana untuk diving deep ya. Jadi ini mungkin soal new profession, atau mungkin soal pelajaran baru atau knowledge baru yang kamu tuh excited pengen master di bidang itu gitu. Oke, atau ini bisa jadi soal teman lama kamu. Mungkin selama ini kamu membangun batasan yang terlalu keras dengan teman lama kamu. Padahal mungkin gak ada masalah yang berarti, atau mungkin pada saat itu kamu sendiri yang baper gitu loh atas kata-katanya teman kamu. Atau atas apapun lah ya yang membuat pikiran kamu itu menganggap bahwa teman kamu itu lagi ngelakuin itu ke kamu gitu. Jadi ada salah paham di sini aku ngerasanya. Oke, jadi mungkin itu pelajaran, kamu sadar bahwa mungkin kamu terlalu keras ke dia ya, dan sebenarnya dia pun juga ternyata biasa saja sama kamu. So, ini waktu yang tepat untuk kamu menyadari sikap kamu ke orang lain. Oke, jadi lebih memahami lagi boundaries yang sehat tuh seperti apa sih. Oke. Dan ini mungkin kamu juga ada salah perspektif ya soal toxic hubungan tuh seperti apa. Jangan-jangan yang toxic itu bukan mereka, tapi pikiran kamu sendiri yang mungkin
menskenariokan hal-hal yang nggak penting gitu loh, nggak esensial. Oke? Kita lihat sekarang di urutan nomor 4 ini soal what is falling away. Oke, jadi apa sih yang di remove dari semesta di hidup kamu? Kita lihat. Deep replenishment, retreat, rest, be held. Oke, berarti ini soal bukan replenishment-nya ya yang di remove sama semesta, tapi soal kamu yang mengabaikan kesehatan kamu sendiri. Oke, jadi di sini kamu disuruh semesta untuk jangan lupa untuk istirahat. Oke, untuk retreat itu apa ya? Ya ada hubungannya dengan get grounded ini. Oke, seimbang dengan alam. Oke, pikiran dan hati kamu tuh align gitu loh ya, jadi satu. Bukan hati kamu tuh pengennya di sini, tapi otak kamu lagi mikirin kemana gitu. Nah, itu kan nggak align ya. Atau kamu mungkin maksud kamu nggak begini, tapi ngomong kamu udah sampai mana-mana karena pikiran kamu yang mempengaruhi. Nah, ini bisa jadi. Oke, jadi apa yang di remove dari semesta adalah soal kamu yang kurang istirahat yang menyebabkan action kamu ke orang lain tuh jadi seperti itu gitu loh. Oke, tanpa kamu sadari. Jadi waktu yang tepat untuk kamu prioritaskan kesehatan kamu, bukan untuk kamu terus-terusan kerja untuk proof ke orang lain bahwa gue kerja loh gitu loh. Bukan kayak gitu ya. Kita tahu bahwa kamu kerja. Tapi jangan lupa juga, kamu harus menjaga kesehatan kamu. Bukan kesehatan badan juga, tapi kesehatan mental, kesehatan spiritual. Kamu udah imbang apa belum? Oke. Sekarang kita lihat about your soul gift. Oke, jadi setelah kamu bisa melampaui hal ini, ya, deep replenishment. Kamu ini dikasih universe talenta apa sih? Kita lihat. Awakening. Oke, this is make sense. Energetics upgrade, a new way of being, integration. Nah, ini soal yang tadi aku bilang soal pikiran kamu dan hati kamu ya harus match gitu loh. Oke, jangan karena batasan ini juga mungkin aku ngerasanya kamu juga memiliki batasan yang gak balance ya, yang keliru juga sih antara pikiran dan juga hati kamu gitu. Kayak apa ya, kayak terpisah gitu loh. Oke. Jadi makanya aku bilang kayak kamu perlu ya boundaries dari pikiran kamu untuk menyaring pikiran kamu supaya tidak mempengaruhi hari-hari kamu dan hati kamu jadi kayak lebih emosional atau segala macam. Jadi bukan terpisah juga, tapi juga bukan kayak nggak ada saringannya. Oke, paham ya? Jangan-jangan kamu kurang mendapatkan insight soal boundaries. Jangan-jangan ada hal yang kamu tuh belum klik gitu loh. Puzzle-nya tuh belum komplit. Oke. Nah, makanya awakening di sini kamu lebih lebih dibukakan semesta. Mungkin bukan cuma knowledge-nya ya, bukan cuma pengertiannya, tapi soal diri kamu yang tanpa kamu sadar membuat hubungan kamu dengan orang lain tuh jadi seperti itu. Oke, jadi mungkin kamu ada regret ya soal perilaku kamu, dan aku rasa juga kadang kamu masih ikut-ikutan dengan actionnya orang lain ya, atau trade-nya orang lain ke orang lain lagi. Nah, kamu tuh kayak mungkin ada ikut-ikutan ya, karena pengen di proof itu tadi yang aku bilang, pengen dilihat bahwa kamu powerful, tapi sebenarnya bukan itu maksud powerful. Oke. Jadi powerful boleh, tapi bukan dari luar, bukan yang kelihatan doang gitu, tapi bener-bener powerful yang kamu bangun dari dalam, strength. Oke. Nah, kalau dari luar itu kan artinya kayak kamu tuh forcing gitu, memaksakan, padahal itu bukan diri kamu. Oke, kamu juga harus tahu dulu diri kamu tuh seperti apa, baru kamu bisa naturally ekspresi itu keluar. Oke. Kita lihat lagi. Ini soal what is being manifested. Ini apa yang termanifestasikan, kamu sadar atau tidak? Kita lihat. Pillar of light. Your vibration is rising. You are the oracle. Oke. Ini kalau kamu
pada akhirnya menyadari ya, aku nggak tahu kamu lagi lagi punya masalah apa sama orang-orang sekitar kamu ya. Ini depends dan intensitinya juga berbeda-beda. Intinya di sini vibrasi kamu naik kalau kamu sudah mau mengakui, nggak denial. Oh iya ya, ternyata gue ini selama ini kayak gini gitu. Atau oh iya juga ya, ternyata gue ini perlu untuk meningkatkan diri di bidang yang mana gitu. Tapi bukan takut dan bukan rendah diri ya. Jadi kamu tetap ada rasa optimis, rasa bangkit. Cuman penyadaran itu ada. Kamu mengakui, kamu nggak reject ya, bukan ignorance gitu loh atas apa yang sebenarnya terjadi. Nah, saat kamu berani mengakui flow yang ada di dalam diri kamu dan kamu juga niat untuk improve, well, ya energi nggak akan bohong bahwa vibrasi kamu pun juga akan naik. Oke, kita lihat urutan selanjutnya. This is about next step. Hal yang harus kamu pertimbangkan untuk langkah selanjutnya. Oke, kita lihat. The crumbling. What are you clinging on to? Oke. Ini beda banget ya vibes-nya. Setelah kamu dinaikin ya, pillar of light. Di sini ada crumbling, this is about the tower moment. Oke, jadi ini yang tadi soal boundaries aku bilang, ya. Ini kamu bangun tembok yang tebal, ini diri kamu. Bunga-bunga mekar ini jati diri kamu yang sebenarnya, tapi di sini kamu kayak terlihat di orang lain itu seperti suram atau mungkin galak atau ya avoidant itu tadi. Oke, jadi yang harus dihancurkan ini tembok kamu, tembok pemisah kamu dengan diri kamu sendiri. Pemisah apa ya? Diri kamu yang sebenarnya dengan ego kamu yang ada di luar diri kamu yang menutupi jati diri kamu. Jadi yang akan dihancurkan ini adalah topengnya kamu, tembok pembatasnya kamu itu. Oke, supaya orang bisa melihat, oh ternyata diri kamu yang sebenarnya itu seperti ini toh. Selama ini gue salah menilai kamu ya, atau selama ini kamu memang yang aslinya takut-takutan untuk mengekspresikan diri kamu yang sebenarnya, terus kamu bangun tembok supaya orang lain itu takut sama kamu. Nah itu yang tadi aku bilang, ada perspektif yang salah soal powerful itu tadi. Oke, jadi bukan mukanya yang digarangin, tapi memang kamu bangun dari dalam sehingga orang lain itu melihat bahwa kamu orang yang kuat, bahwa kamu orang yang patut untuk dipertimbangkan untuk suatu project atau untuk pertemanan. Terus aku juga mau nambahin bahwa kalau kamu masih pasang ya topeng kamu ini akan mempengaruhi juga gitu loh. Bukan cuma friendship tapi juga di sektor romance. Oke. Nah, jangan sampai ada orang yang mau ngedeketin kamu secara romantik, tapi saat kamu memasang topeng ini, entah karena trauma kamu di masa lalu, nah orang tuh malah nggak jadi gitu loh untuk deketin kamu. Nah ini hati-hati ya. Sekarang urutan ke 8 about past life influence. Oke. Jadi ini soal kehidupan masa lampau yang mempengaruhi kehidupan kamu masa ini. Oke, jadi ini soal pelajaran yang kamu harus kelarin. Priestess, how are you being called to step up and lead? Oke, mungkin selama ini suara kamu tidak didengar, atau mungkin selama ini kamu merasa bahwa kamu tidak bisa memimpin ya. Tapi itu perasaan kamu doang sebenarnya. Oke. Nah, ini ada hubungannya juga dengan ini gitu loh. Oke, kamu pasang muka. Aku nggak bilang kamu manipulasi atau seperti apa ya. Ini kayak kamu tuh kayak jaga jarak gitu loh. Oke, kamu tuh kayak ya membangun apa ya, jaga-jaga supaya orang itu tidak melewati boundaries kamu, tapi jatuhnya malah orang itu malah menjauh dari kamu gitu loh. Oke, jadi kamu malah pasang, ya kita anggap aja ini sebagai topeng gitu kan ya, supaya orang itu nurut sama kamu, supaya orang itu takut sama kamu. Nggak gitu, oke. Robohin dulu tembok ini, baru
orang bisa melihat, oh cara kepemimpinan kamu seperti ini toh. Oh, kamu ternyata master di bidang ini toh. Nah, kayak gitu. Oke. Jadi, orang juga butuh melihat authenticity kamu. Bukan cuman ketegasan kamu. Dan aku ngelihat di sini mungkin bukan tegas. Beda ya. Jadi, kamu tahu ini gak sih 16 personality, ya kan? Itu kan yang namanya asertif, itu dia tegas tapi bukan agresif, bukan dia tuh kayak yang nyentak-nyentak gitu, nggak kayak gitu kan. Nah, asertif itu dia paham apa yang dia lakukan, dia tahu poin-poinnya, dia sampaikan secara jelas juga gitu loh, dan dia tidak ambil itu sebagai personal, dia nggak baperan. Kalau agresif itu kan cenderungnya ya short temper gitu loh, kayak orang bilang apa langsung bereaksi seperti apa. Nah itu, oke. Kita lihat lagi ini about apa yang harus kamu tahu ya. Kita lihat. Trust your path. Kalau kamu tahu bahwa cara kepemimpinan kamu akan disupport, lalu apa yang harus kamu lakukan? Nah, ini soal dasar. Kamu sudah kuat atau belum? Kamu sudah having courage, ya, punya keberanian yang cukup atau belum untuk memimpin. Oke, jadi berani di sini bukan cuman nekat ya, tapi soal kamu itu punya dasar, kamu tuh pengen share apa sih ke dunia gitu loh. Kamu tuh terinspirasi pengen melakukan apa. Nah, dari dasar itu, dari experience kamu di belakang, itu yang membuat kamu itu bisa memimpin tapi secara natural. Oke. Ya untuk kamu yang tidak terbiasa memimpin, ya it is time for you to learning from another leader, oke, dan gak hanya satu. Patokan kamu soal leader harus diperluas ya. Jadi semua orang itu memiliki style kepemimpinannya sendiri-sendiri gitu. Nah, kamu juga harus memiliki style kamu sendiri, bukan ikut-ikutan dengan orang lain. Oke. Mungkin orang lain bisa menginspirasi kamu, tapi kamu gak bisa menjiplak mereka. Kamu harus menemukan kekuatan kamu dari dalam diri kamu sendiri, oke? Being authentic itu tadi. Sekarang kita lihat harapan dan juga ketakutan kamu selama ini apa sih? Break the chain. Healing. Rewriting the future. Ini juga soal ini. Okay. About the tower. Jadi the towernya ada 2 ya untuk file nomor 3. Cuman bedanya yang ini sebelum kamu membuka diri, ini sesudah kamu membuka diri. Nah, tapi malah kamunya yang tidak mau keluar gitu loh dari zona nyaman kamu, dari apa yang selama ini kamu lakukan atau apa yang selama ini kamu percayai. Oke, jadi ini ada hubungannya dengan yang ini tadi, soal penemuan diri, soal kamu harus bisa atau tahu ya style kepemimpinan kamu seperti apa dan tidak kamu buat-buat. Atas dasar yang seperti apa juga kamu harus tahu. Break the chains di sini juga bisa soal rebel ya, tapi in a good way. Ya, kamu menciptakan dunia kamu yang berbeda dengan orang lain. Ini perjalanan kamu menjadi diri kamu yang lebih autentik lagi. Oke? Sorry guys. Oke, yang terakhir, this is about potential outcome. You are already doing it. Stop overthinking. Keep facing your true north. Oke. Jadi, batu-batu terjal ini pikiran kamu sendiri. Oke. Ini juga mirip kan dengan gambar ini. Soal breaking the chain. Di saat kamu dikasih kesempatan untuk memimpin, kamu malah kadang kabur gitu loh. Oke. Kayak iya, match-nya itu masih belum runtuh sepenuhnya ya. Padahal ini waktu yang tepat untuk kamu bersinar.
Karena di sini ada planet Jupiter kalau kamu bisa lihat. Jupiter ini soal expansion, soal pengembangan diri, soal karir juga bisa. Banyak kesempatan yang akan datang sebenarnya dalam hidup kamu. Kamu tuh kadang masih kembali ke pikiran lama kamu bahwa kamu tuh nggak siap. Padahal kamu sudah melakukan hal ini gitu loh. Kamu sudah berjalan, kamu tinggal menemukan jalan keluar yang sebentar lagi gitu loh. Kamu akan menuju cahaya, menuju goals kamu yang inti. Oke. Ini soal confident diri berarti ya, self esteem yang kamu juga mesti benerin ya. Mesti tahu nih handle-nya gimana. Nah, kalau kamu nggak bisa, atau kamu masih clueless, atau kamu masih kayak kebalik-balik yang tadi aku bilang, so, apa yang harus kamu lakukan? What would you do? Oke. Apakah kamu butuh support dari orang lain, butuh belajar dari orang lain, atau kamu pun juga butuh mentorship dengan orang lain? So, jangan takut-takut untuk reach out ya. Sekarang kita lihat dari stikernya, ini about pesan dari universe. Okay. Be yourself. Find your own voice. Nih, keluarkan benar. Oh my god. Iya, ini soal authenticity yang tadi aku bilang. Tipe kepemimpinan kamu seperti apa? Oke. Itu nggak bisa kamu buat-buat soalnya. Kamu juga harus memahami diri kamu. Oke. Dan boundaries itu adalah tools untuk mengenal diri. Kamu jangan fokus ke boundariesnya ya. Nanti jatuhnya kamu terlalu terpatok sama label masalahnya. Lalu ini ada today must borrow nothing of tomorrow. Oke, ini soal procrastinating kalau aku rasa ya. Jadi jangan sampai tugas hari ini kamu tunda-tunda besoknya lagi. Dan aku rasa ini kebanyakan soal tugas diri ya, self work. Jadi kalau kamu tahu kamu tuh udah dikasih knowledge atau kamu tuh sudah selesai mentorship, jangan sampai itu dilupain gitu loh. Oke. Jangan sampai kamu malah kayak ya udah yang penting gue udah experience ini tapi nggak kamu lakukan. Nah, kan sia-sia. Lalu ada meditate. Ini soal get grounded, soal situasi kamu yang pertama-tama. Jangan sampai saat kamu sudah melewati semua ini, kamunya malah terlena gitu, malah ngulang lagi dari awal, dari get grounded ini. Padahal kita sudah beralih sampai ke sini nih, ke potential outcome, oke? Lalu untuk yang terakhir banget, ini soal lagu ya, pesan dari universe, tapi dari lagu nanti kamu search sendiri liriknya. Kita lihat. Oke. Lagu pertama ada I Swear, All for One. Ya tapi terserah kamu juga sih, kalau kamu janji-janji doang tapi tidak kamu lakukan juga dampaknya juga kamu yang menjalanin. Lalu ada Have You Ever by Brandy. Ini dia tuh nanyain soal apakah kamu pernah jatuh cinta segitu dalamnya. Liriknya ada yang seperti itu, oke? Jadi ini mungkin kamu mesti pertanyakan juga ya relationship kamu. Jangan-jangan selama ini relationship kamu dengan romantic partner itu tidak sehat karena hubungan kamu dengan diri kamu juga tidak sehat. Kamu nggak siap untuk komitmen karena kamu nggak ada komitmen juga gitu loh dari dalam diri kamu. Ya, itu yang bisa menjawab adalah diri kamu sendiri, oke? Thank you guys for watching. Jangan lupa ini adalah general reading, jadi nggak bakalan pas buat kalian semua. Kalau kalian terpanggil untuk pilih file lain, silakan. Dan buat kalian yang mau personal consultation with me, kalian bisa email aku. Dan jangan lupa juga buat subscribe, like, and share videonya ke teman-teman kalian. Oke, thank you guys. Message-nya aku rasa ini totally positif dan semoga kamu bisa mengambil ya pelajaran dari readingan kali ini. Thank you guys. See you on the next video. Bye-bye.